Namaku Tommy, aku orang Jawa. Aku suka melukis pemandangan alam. Aku suka karya-karya Van Gogh, Monet ataupun Avandi. Akhir-akhir ini aku lagi malas melukis, kadang aku butuh mood untuk melukis. Pernah suatu ketika di saat saya berkunjung ke sebuah pameran lukisan di sebuah kota. Saya kagum dengan judul penari balet karya seorang pelukis Rusia. Saya ingin memiliki karya pelukis itu, tapi saya tidak punya duit untuk membeli lukisan itu. Di galeri seni itu sangat ramai pengunjung, tapi setelah melihat pameran itu, aku langsung balik ke kampung. Saya balik dari kota ke desa naik kereta api. Dalam perjalanan saya duduk dekat jendela. Di perjalanan itu saya banyak melamun dan melihat-lihat pemandangan alam, hamparan sawah-sawah sepanjang perjalanan. Matahari bersinar sangat terik, sehingga cukup panas menembus jendela kereta api. Untung saja kereta api ini dilengkapi dengan AC, jadi udara terasa dingin membeku, walau matahari panas menembus jendela, dan mulai saya membuka ransel untuk mengambil makanan yang saya beli dari toko. Beberapa kue-kue juga minuman mineral. Kalau saya haus, saya mulai membuka plastik sandwich. Dan saya mulai memakannya di kereta api. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, dan kereta api melaju menuju ke kotaku dalam 2 jam perjalanan. Nikmatnya perjalanan pagi itu. Di dalam kereta api, aku masih makan beberapa kue-kue itu. Ada satu kue lagi yaitu risoles. Saya membeli 5 kue risoles, dan saya mulai memakannya lagi. Setelah sandwich saya habiskan, nikmatnya makanan ini sangat lezat. 5 kue itu pun habis saya makan, dan aku mulai minum air mineral. Beberapa tegukan yang membuat tenggorokanku tidak seret setelah makan kue itu. Selain melukis, hobiku adalah suka memotret pemandangan. Saya hanya menggunakan kamera handphone. Pemandangan-pemandangan itu pun saya foto. Karena saya suka sekali. Beberapa hasil karyaku dari jepretan foto itu saya simpan di rumah Mbah di sebuah lemari, dan saya menghasilkan karya-karya beberapa lukisan pemandangan alam kampungku. Aku memakai media cat minyak dan kertas kanvas. Bervariasi ukuran kanvas dan karya-karya lukisan berbeda dengan goresan warna-warna cerah dan khas, yang saya simpan juga di ruang belakang. Tak berapa lama saya tiba di stasiun, dan kemudian saya mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Mbah di desa. Jarak dari stasiun ke rumah kira-kira 5 kilometer. Sekarang situasi dan kondisi jalannya lebih baik daripada waktu dulu. Aspal jalannya sekarang sangat mulus sehingga lebih cepat sampai di tujuan. Kalau dulu aspal jalannya banyak yang rusak dan bolong-bolong, sehingga membahayakan pengendara sepeda motor maupun mobil, bahkan sepeda maupun becak. Tapi sekarang becak pun sudah mulai jarang, ataupun taksi lain yang biasanya mengantarkan penumpang antar desa ke kota. Kadang-kadang orang desa mengantar sayur-sayur dari hasil bumi untuk dijual ke pasar, yang perlu becak ataupun taksi, dan anak-anak sekolah yang perlu pergi bersekolah, dan masyarakat yang perlu butuh akan taksi lain dan becak. Sejak becak mulai jarang dan taksi lain juga sudah tidak ada, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat desa. Jadi masyarakat desa tidak butuh becak dan taksi lain lagi. Tapi beberapa masih membutuhkan karena tidak semua orang memiliki kendaraan bermotor. Setelah sampai di rumah Mbah, saya langsung memasukkan sepeda motor ke garasi. Garasi itu dibangun setelah saudaraku membeli mobil, tapi hari itu mobil saudara itu tidak sedang berada di rumah Mbah, jadi saya leluasa memarkir sepeda motorku di garasi. Perlahan-lahan matahari mulai terbenam, hari pun mulai sore. Aku pun mulai ke belakang mengambil handuk dan mandi. Aku teringat masa kecilku dulu sering mandi di sini. Harus menimba air sumur dan mengisinya di dalam tempat air atau jedingan. Setelah penuh saya mandi. Segar sekali airnya, dan jernih sekali. Cuacanya sangat cerah sore itu. Angin sangat kencang bertiup. Pohon-pohon mulai menari. Biasa kalau musim bulan Juli adalah musim kemarau, dan dingin di malam hari atau kalau orang Jawa bilang bediding. Dingin sekali. Kebetulan, rumahnya Mbah dekat gunung. Suhunya dingin di malam hari. Suasana malam di desa itu sangat dingin, karena Mbah juga sudah meninggal, jadi saya sendiri yang di rumah. Memang ada yang menjaga, tapi kalau sudah sore orang itu sudah pulang. Biasanya dia kalau pagi bersih-bersih rumput dan mencangkul di kebun. Orang itu adalah orang yang bekerja untuk Mbah, dan sudah lama ikut sama Mbah saya yang membantu apa saja.
seperti menanam jagung, padi dan singkong. Orang itu sudah berusia 70 tahun tapi masih kuat menyangkul. Namanya Pak Darno. Kadang saya memanggilnya Kang Darno. Setelah saya masih tidur dan ketika pagi hari di desa itu. Mas Tommy bangun. Sudah siang. Iya, Kang. Loh, Kang Darno, udah datang toh? Iya, baru datang. Ini saya bawakan singkong godokan. Oh, Kang, makasih. Kebetulan saya lapar. Belum makan sejak tadi malam. Soalnya saya melukis sampai lupa makan. Ini, Kang, lukisannya bagus gak? Gambar pemandangan sawah, dan ada cikar yang sedang berjalan di sawah dengan latar belakang gunung. Wih, api bagus, Mas. Jawab Pak Darno kepada Tommy. Begitulah mereka berbincang di pagi hari itu, sangat mengasihkan. Tak berapa lama Pak Darno izin untuk pergi mencangkul tanah sebelah untuk ditanami jagung dan membersihkan rumput-rumput yang mulai lebat tumbuhnya. Sejak tadi malam Tommy lupa makan dan hanya minum kopi dan sedikit merokok beberapa batang saja, sambil melamun dan melukis beberapa lukisannya yang belum selesai. Butuh untuk finishing dan tiba-tiba Tommy tertidur dengan lukisan itu. Dia bermimpi bertemu seorang wanita cantik tapi dia bukan orang Jawa, melainkan orang keturunan Belanda. Di dalam mimpinya dia melihat wanita sangat cantik dengan gaun berwarna biru dengan bunga-bunga. Rambutnya sedikit berombak berwarna coklat, matanya berwarna biru. Tiba-tiba wanita muncul di dekat pintu sebelah belakang. Aku tertidur di ambennya Mbah yang terbuat dari bambu. Kemudian di malam hari itu, Tommy masih bermimpi dengan wanita itu dan masih berdiri di dekat pintu itu. Gaunnya yang tertiup angin, matanya yang biru masih menatapku dengan penuh senyum seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada saya pada malam itu yang dingin membeku. Aku merasakan dinginnya angin dari luar yang masuk ke dalam celah-celah rumah, yang sambungan dinding atas dekat atap genteng terbuat dari bambu, dan tidak terlalu rapat dalam pengerjaan anyamannya, sehingga masih ada celah, dan angin pun masuk. Aku menggigil ketika wanita itu menatapku. Dia menatapku penuh senyum dan nampak ingin berbicara sesuatu hal yang penting. Tak berapa lama pun aku terbangun, dan jam menunjukkan pukul 3 pagi hari. Kemudian perlahan aku menarik sarungku dan menaruhnya di amben. Setelah subuh saya mulai sholat subuh. Setelah sholat aku pun ketiduran di kursi depan dan sampai Pak Darno membangunkanku di pagi hari. Johanna van Roos. Di pagi hari itu setelah Pak Darno pamit izin untuk pergi ke kebun dan bersih-bersih rumput, saya mulai mengambil kanvas dan kuas serta cat minyak. Dan aku langsung menggoreskan cat ke kanvas itu. Dengan cat-cat itu saya taruh di palet untuk saya campur beberapa warna. Dan saya melukis seorang wanita persis seperti yang saya mimpi tadi malam. Gaun warna biru berbunga-bunga dan rambut berombak warna kecoklatan, matanya yang teduh dingin berwarna biru tersenyum. Saya tuangkan ke kanvas itu. Tak berapa lama saya telah menggambarkan seorang wanita Belanda yang saya temui di rumahnya mbahku. Lukisan itu pun telah jadi dan hampir mirip dengan apa yang saya lihat semalam. Seperti mimpi tapi bukan mimpi nampak nyata. Tak berapa lama, aku pun beristirahat sebentar di kursi dan tertidur sesaat dan tiba-tiba. Hai, aku ingin bertemu kamu. Aku tahu kamu. Siapa? Siapa namamu? Johanna van Roos. Kenapa kamu selalu melihatku seperti itu? Kamu adalah cucuku. Oh, apa? Tapi Tommy tidak mendengar apa yang diucapkan itu. Aku Johanna. Aku ingin mengajakmu berdansa dan mengundangmu minum anggur di sebuah kebun tebu, tak jauh dari Stum. Oh, apa? Tiba-tiba Tommy pun terbangun dari tidurnya itu dan cepat-cepat ke belakang menuju kamar mandi untuk cuci muka.
apa ya? Yah, wanita Belanda itu lagi. Apa maunya wanita Belanda itu menemui saya? Apa sih keinginannya? Atau gara-gara saya melukis wanita itu di kanvas, jadi tertarik untuk datang lagi? Kemudian lukisan kanvas itu disandarkan di dinding yang ditaruh di meja, kemudian membereskan palet dan kuas serta cat-cat yang tergeletak di meja. Saya pun kemudian menuju ke ruang depan ruang tamu. Ada meja marmer dan kursi-kursi kuno zaman dulu. Aku pun duduk di kursi itu dan minum kopi yang telah saya buat, dan menghisap rokok beberapa batang saja sambil memikirkan yang sedang terjadi. Banyak lukisan-lukisan yang saya suka, dan beberapa karya pelukis dari Prancis dan Rusia. Banyak menginspirasi saya dan hal-hal baru serta ide-ide baru, serta teknik dan seni. Di dalam melukis, kita bebas mau melukis apa, main warna apa atau bahan-bahan yang harus kita pakai dalam berkarya seni. Di dekat kebun itu sambil aku memikirkan tentang mimpi semalam dan mimpi ketika ketiduran di saat melukis. Melihat Pak Darno mencangkul di kebun dan kemudian membakar sampah rumput-rumput yang dibersihkan tadi pagi. Asap sampah rumput itu mengepul di udara menyebar ke seluruh arah kemana-mana karena tiupan angin. Aku pun tak berapa lama masuk ke dalam rumah dan kebun tebu dekat Stum, bertemu dengan Johanna van Roos. Pada suatu malam aku bermimpi lagi, aku bertemu dengan Johanna di kebun tebu dekat Stum itu. Ada sebuah meja dan dua kursi, meja itu ditutupi taplak meja berwarna pink merah muda, dan di atas meja ada satu botol anggur dan sebuah bunga mawar, dua buah cangkir gelas untuk minum anggur. Kemudian aku menemuinya dan kami berbincang-bincang dan sambil tersenyum-senyum bahagia. Dia sangat bahagia bertemu saya juga merasa canggung dan bingung, dan Johanna mengajak saya untuk bersulang dan minum anggur. Aku tidak biasa minum anggur, dan sempat batuk-batuk. Johanna memakai gaun berwarna putih bunga-bunga, dan saya hanya mengenakan kemeja. Dia pun mengajakku berdansa waltz seperti orang-orang Eropa, tapi saya hanyalah orang Jawa biasa, yang tak mengenal dansa-dansa dan minum anggur. Kamu suka semua ini? Iya, saya suka. Aku kangen sama kamu. Oh, kangen. Iya, kamu cucu saya. Cu. Keesokan hari, Tommy terbangun pagi-pagi dan mengambil sepeda ontel yang ada di gudang punya mbahnya, dan segera keluar rumah pagi itu menuju sebuah Stum itu yang pernah dia sering datangin ketika dia masih kecil. Dia pun menuju Stum itu, dan tak berapa lama Tommy pun tiba di Stum yang pernah dia kunjungi. Dia pun masuk ke jalan menuju Stum yang berukuran kecil, tidak lebar dan banyak ditanami pohon-pohon lontoro. Dan Tommy tiba di bangunan yang menjulang tinggi yang berfungsi sebagai cerobong asap tebu. Keadaannya juga sudah mulai rusak karena tergerus oleh waktu. Hanya Stum itu saja yang tersisa. Bangunan lain sudah tidak ada lagi, karena usianya juga sudah ratusan tahun dan semua hanyalah tinggal sejarah masa lalu. Hanya mereka menjadi saksi bisu dengan apa yang pernah terjadi. Dan aku pun berhenti kusandarkan sepeda ontelku di pohon itu. Ya, Stum ini yang kulihat di dalam mimpiku itu. Dan Tommy pun berjalan mendekati Stum dan melihat hamparan tebu dan menuju ke kebun tebu itu. Mimpiku semalam itu kebun tebunya, ya aku berada di sana dan berdansa dengannya. Johanna. Hai Johanna. Tommy sambil melemparkan kuasnya ke kebun itu. Dan masih menjadi misteri sampai sekarang.